wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Khairuddin dengan NIM akhir 22 dengan NIM akhir 177. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang konsep marketing atau pemasaran dalam asuransi syariah. Nah, yang pertama itu terkait definisi pemasaran asuransi syariah. Nah, pemasaran di sini adalah proses menciptakan, mengomunikasi dan memberikan nilai kepada pelanggan serta membangun hubungan yang saling menguntungkan dalam asuransi syariah. Pemasaran menjadi kebutuhan utama yang harus dikelola secara terpadu dan profesional. Adapun ada strategi pemasarannya mencakup, yang pertama ada strategi produk, yaitu menawarkan produk yang sesuai kebutuhan pasar seperti akad tabaruk dalam asuransi jiwa. Ada juga strategi harga, yaitu penerapan premi yang kompetitif dan fleksibel. Ada juga yang strategi promosi yang menuntut agen memiliki pengetahuan kuat untuk meyakinkan calon nasabah. Serta strategi tempat, yakni pemilihan lokasi kantor yang mudah dijangkau dan strategis. Selanjutnya ada redefinisi peran marketing di era digital. Yang pertama, persaingan dalam penciptaan nilai, di mana perusahaan dituntut memberikan nilai terbaik di tengah banyaknya pilihan dan perubahan bisnis yang cepat. Yang kedua, ada pemasaran sebagai strategi inti organisasi yang tidak lagi terbatas pada satu departemen, tapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen organisasi dan arahan utama CEO. Yang ketiga, cakupan pemasaran yang luas, yang kini digunakan tidak hanya oleh perusahaan profit, tapi juga oleh organisasi nirlaba, individu, politisi, bahkan negara. Pemasaran harus melibatkan semua pihak terkait, mulai dari pelanggan, karyawan, investor, hingga masyarakat luas. Adapun sumber hukum syariah marketing yaitu tertulis Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang selanjutnya ada Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah, selanjutnya ada prinsip dasar marketing syariah. Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8 mengajarkan bahwa setiap amalan, setiap perbuatan sekecil apapun akan mendapat balasan dari Allah. Ini menjadi landasan spiritual penting yang dalam aktivitas bisnis dan pemasaran. Nah, dalam konteks bisnis, ayat ini menegaskan bahwa segala aktivitas muamalah harus mengikuti syariat untuk mencerminkan nilai-nilai tersebut. Prinsip-prinsip berikut perlu diterapkan oleh pelaku usaha. Biasanya ada fatona yang pertama atau cerdas. Seorang marketing harus memiliki kecerdasan dan menyampaikan informasi produk dan menetapkan strategi yang tepat. Yang selanjutnya ada sidik atau disebut dengan kejujuran. Kejujuran dalam berdagang menjadi kunci utama. Rasulullah SAW bersabda bahwa cacat pada barang harus diungkapkan kepada pembeli. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Yang ketiga ada amanah atau yang biasa kita sebut dapat dipercaya. Nah, penjual harus menyampaikan informasi produk secara jujur, tidak mengurangi atau melebihkan nilai barang. Pelayanannya juga harus dijalankan secara bertanggung jawab. Yang keempat ada tablik atau marketer wajib mengomunikasikan manfaat produk dengan jelas, menarik, dan sesuai fakta. Transparansi dalam segala bentuk promosi dan pelayanan yang sangat dikenalkan dalam marketing syariah. Yang selanjutnya ada perilaku bisnis yang terlalang dalam marketing. Menjual barang yang goror atau tidak jelas, jual beli yang tidak jelas kuantitas ataupun kualitasnya dilarang, seperti menjual ikan di dalam kolam tanpa tahu jumlahnya atau buah yang belum matang. Hal ini karena mengandung ketidakpastian dan risiko merugikan salah satu pihak. Yang kedua ada menjual barang hasil curian.
korupsi, atau pencucian uang. Islam mengharamkan transaksi atas barang yang diperoleh secara tidak sah, membeli barang curian, atau hasil kejahatan dianggap mendukung perbuatan kriminal. Yang ketiga ada iklan dan promosi palsu atau najashi. Nah, jika iklan palsu atau promosi palsu bisa menyesatkan konsumen melalui iklan yang berlebihan atau bohong, sangat dilarang dalam agama. Contohnya adalah promosi produk kesehatan yang tidak masuk akal atau pura-pura menawar tinggi untuk menaikkan harga. Yang keempat adalah melakukan monopoli, menahan barang untuk menaikkan harga demi keuntungan pribadi termasuk tindakan dosa. Monopoli merugikan masyarakat dan bertentangan dengan semangat keadilan. Yang selanjutnya ada bersikap memaksa dan menekan dalam transaksi. Nah, transaksi yang terjadi karena paksaan baik fisik maupun non fisik tidak sah secara syariat. Prinsip dasar jual beli adalah saling ikhlas dan saling menerima satu sama lain. Yang selanjutnya ada perilaku bisnis yang dianjurkan dalam marketing. Yang pertama ada robbaniyah atau ketaatan kepada Allah. Bisnis harus dilakukan dengan niat ibadah kepada Allah, memanfaatkan segala aktivitas halal dan sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua itu ada berperilaku baik dan simpati. Seorang pembisnis harus ramah, rendah hati, dan sopan dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, berlaku adil dalam bisnis. Prinsip keadilan harus diterapkan dengan menghindari penipuan atau eksploitasi dalam transaksi. Yang keempat itu ada bersikap melayani. Memberikan pelayanan yang baik dan mempermudah urusan orang lain termasuk memberi kelonggaran jika ada kesulitan. Yang kelima ada berkompetisi secara sehat. Persaingan yang adil dan tidak merugikan orang lain sesuai dengan prinsip etika dan kebaikan. Yang selanjutnya ada profil dan etika marketer lembaga keuangan syariah. Nah, di sini ada prinsip yang perlu dijaga dan oleh marketing maupun lembaga keuangan syariah. Transparansi dan kejujuran. Nah, sudah pasti informasi terkait produk harus disampaikan dengan jelas dan terbuka, termasuk biaya, risiko, dan syarat-syaratnya. Marketer tidak boleh menyembunyikan informasi yang bisa merugikan nasabah atau bertentangan dengan hukum syariah. Yang kedua ada menghindari unsur riba, goror, dan maisir. Produk yang ditawarkan harus bebas dari riba atau bunga, goror, ketidakpastian, dan maisir atau judi, karena ketiganya bertentangan dengan syariat Islam. Yang selanjutnya ada menghargai privasi nasabah. Nah, maksud di sini adalah data dan informasi nasabah harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh disalahgunakan untuk keuntungan pribadi sendiri. Yang keempat ada keberlanjutan sosial dan ekonomi. Pemasaran produk tidak hanya untuk keuntungan lembaga, tapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Nah, selanjutnya ada kelima, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Yang mana yang maksud adalah marketing harus memiliki peran dalam mendidik masyarakat tentang keuangan syariah, sehingga mengubah tidak hanya membeli produk, tapi juga memahamkan manfaat dan resiko terkait dengan produk tersebut. Yang selanjutnya ada sistem marketing dalam asuransi syariah. Nah, di sini ada bentuk-bentuk strategi pemasaran dalam asuransi syariah. Yang pertama itu ada strategi produk, yang biasanya fokus pada penyediaan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Tujuannya adalah untuk memuaskan konsumen dan meningkatkan keuntungan perusahaan melalui peringatan penjualan serta peningkatan pangan pasar. Yang kedua ada strategi harga, penerapan harga yang kompetitif dan sesuai dengan kondisi pasar tersebut, serta prinsip-prinsip syariah. Harga memainkan peran penting dalam mempengaruhi posisi perusahaan di pasar, yang berpengaruh pada kemampuan perusahaan dan menarik konsumennya. Yang ketiga itu ada strategi tempat. Biasanya menyediakan produk yang terjangkau dan mudah diakses oleh pasar sasaran. Ini meliputi pengaturan saluran distribusi, lokasi
perusahaan dan transportasi yang bertujuan untuk memastikan produk sampai kepada konsumen dengan mudah. Yang keempat adalah strategi promosi, bertujuan untuk memberitahukan dan mempengaruhi konsumen agar membeli produk asuransi syariah. Kegiatan promosi dapat mencangkup berbagai bentuk seperti sales promotion, iklan atau advertising, penjualan pribadi atau personal selling, dan publikasi. Kegiatan promosi perlu disesuaikan dengan anggaran dan target pasar yang spesifik. Nah, adapun kesimpulan dari semua materi yang saya sampaikan tadi, marketing pemasaran adalah fungsi organisasi yang bertujuan menciptakan, mengkomunikasi, dan memberikan nilai kepada pelanggan, serta mengelola hubungan pelanggan secara menguntungkan dalam era digital. Pemasaran perlu didefinisikan ulang sebagai disiplin bisnis, strategi yang mengarahkan proses pertukaran nilai antara pihak-pihak yang terlibat. Syariah marketing didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis yang menekankan nilai-nilai seperti ketaatan kepada Allah dalam menjalani prakteknya, kejujuran, kecerdasan, amanah, dan komunikasi yang baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah wa ridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.